Ya, ini intinya Habib Rizik itu saya anggap beliau sebagai saya punya guru, saya punya uswah, qudwah, teladan, pedoman dalam berdakwah. Orang yang berani menyampaikan kebenaran, laumata laim, walaupun seluruh dunia membenci beliau, beliau tetap selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang jarang, dari 100 mungkin hanya 5% habaib yang seperti itu. Dan beliau termasuk salah satu daripada habaib itu. Beliau saya anggap sebagai saya punya guru, saya punya orang tua, yakni ketika saya terlibat dalam beberapa kasus-kasus. Dan dulu-dulu beliau orang yang pertama kali selalu membela saya. Makanya sering saya bilang, itu tahun berapa? Saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Enggak, tahun berapa waktu Habib Rizik bela Habib? Ya, kasus Ahmadiyah, kasus Mbah Priuk, kasus Demos. Oh, oke. Mbah Priuk 2010, terus ada yang 2011, 2012. Oke. Ya, ini beliau selalu membela, selalu ada, selalu memberi motivasi. Makanya saya bilang, saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Saya ini tidak terikat dengan organisasi apapun, tidak terikat. Tetapi selalu saya bilang, Habib Rizik, nyawa saya, jiwa saya buat untuk membela Habib Rizik. Ya, ini dalam itu pun termasuk dalam kategori ya ini para ulama, semua ulama yang namanya ulama ya kita bela. Oke. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ajar gitu. Oke. Ini pertanyaan dari saya dan saya kira yakin Sahabat Era pasti pengen tahu banyak ya. Tapi jawaban yang hubungan yang personalnya saja. Kenapa Habib sangat mendengarkan? Saya yakin orang seperti Habib ini, barangkali yang Habib dengarkan itu tentu orang tua, pasti kan? Karena saya lihat gambarnya bahkan sampai mencium kaki ibu kan? Yeah. Dan beruntung Habib karena masih punya orang tua. Kalau saya dua-duanya sudah meninggal ya kan? Dan yang amin ya, mudah-mudahan beliau Allah rahmati keduanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua mungkin guru-guru Habib. Tapi orang yang pengen tahu adalah Habib sepertinya sangat menghormati Habib Rizik. Personal saja, nggak bagian-bagian yang mungkin akan membuat. Ya, ini intinya Habib Rizik itu saya anggap beliau sebagai saya punya guru, saya punya uswah, qudwah, teladan, pedoman dalam berdakwah. Orang yang berani menyampaikan kebenaran, laumata laim, walaupun seluruh dunia membenci beliau, beliau tetap selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang jarang, dari 100 mungkin hanya 5% habaib yang seperti itu. Dan beliau termasuk salah satu daripada habaib itu. Beliau saya anggap sebagai saya punya guru, saya punya orang tua, dan bahkan yakni ketika saya terlibat dalam beberapa kasus-kasus. Dan dulu-dulu beliau orang yang pertama kali selalu membela saya. Makanya sering saya bilang, itu tahun berapa? Saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Enggak, tahun berapa waktu Habib Rizik bela Habib? Ya, kasus Ahmadiyah, kasus Mbah Priuk, kasus Demos. Oh, oke. Mbah Priuk 2010, terus ada yang 2011, 2012. Oke. Ya, ini beliau selalu membela, selalu ada, selalu memberi motivasi. Makanya saya bilang, saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Saya ini tidak terikat dengan organisasi apapun, tidak terikat dengan organisasi apapun. Termasuk organisasi dakwah apa nggak satu pun ya nggak ada organisasi apapun, nggak ada saya masuk. Baik organisasi mau organisasi agama, mau organisasi nasional, organisasi apa selain agama itu, organisasi masyarakat, ya. Ormas, nggak ada. Saya tidak terikat dengan organisasi manapun. Oke. Tetapi selalu saya bilang, Habib Rizik, nyawa saya, jiwa saya buat untuk membela Habib Rizik.
Ya ini dalam itu pun termasuk dalam kategori ya ini para ulama, semua ulama yang namanya ulama ya kita bela. Oke. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ajar gitu. Oke, that's okay. Itu Intinya seperti konsekuensi itu. ya. Jadi Iya. logis. Jadi kalau dia benar seperti ini ya, seperti ibarat pepatah raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disangga. Itu perumpamaan peribahasa ya. Selama dia benar dan lurus, kita hormati, kita bela. Tapi tidak benar dan tidak lurus, kita peringatkan. Kira-kira begitu, Bib ya? Ya kira-kira seperti itu. Itu kalau peribahasanya Bang Rafli. Kalau saya beda lagi. Apa? Kau baik, saya 1000 kali lebih baik. Oke. Kau jahat sama saya 1000 kali lebih jahat. Oke. Kau lawan saya sambil merangkak, saya lawan kau sambil berjalan. Oke. Kau lawan saya sambil berjalan, saya lawan kau sambil berlari. Kau mau main-main sama saya ajari cara mainnya bagaimana. Ingat, bukan saya di tengah-tengah kau, bukan saya di tengah-tengah kalian, tapi kalian di tengah-tengah saya. Itu peribahasa saya. Oke. Ini ada yang bilang begini ya, Bang Refli, tolong ditanyakan, kalam Gus Fuad Pleret, 85% orang Indonesia mengalir darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar ya? Apakah karena inikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi orang Indonesia? Dari mana dia ininya? Ada dengar info begitu, Bib? Saya nggak kenal, nggak tahu Gus Nggak, Fuad. ya? Oke. Yang saya tahu Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki, beliau pernah ziarah ke makbarah makam Nabi Muhammad. Iya. Ketika beliau ziarah di kuburnya Rasulullah SAW, dalam keadaan sadar beliau melihat Rasulullah di belakang ada beberapa golongan, beberapa umat lah. Iya. Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki bertanya, siapa itu? Ya, golongan yang berada di belakangmu. Beliau jawab, oh mereka adalah umat Islam Indonesia. Mereka umat yang aku cintai. Abu Yamaliki dari Mekah. Oh, dari Mekah. Dia orang Mekah. Iya, beliau itu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Abad sekarang, cuma beliau udah meninggal. Oke. Beliau udah meninggal. Mereka adalah umat Islam Indonesia yang aku cintai dan aku sayangi. Nah, ya ini orang nanya, kenapa? Karena tidak ada satu negara di seluruh dunia ketika bulan Maulid Rabiul Awal, tidak ada negara yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Setiap gang-gang, kampung-kampung kecil dari Sabang sampai Merauke semua bikin Maulid Nabi. Karena itulah umat Islam Indonesia menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kata Abu Yamaliki. Oke. Dan Maulid dalam satu ceramah saya dengar Habib mengatakan bahkan lebih mulia dibandingkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ya betul, itu ada di kitab Hawasi Syarwani, Ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawasi Syarwani itu hasyiahnya kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi Hawasi Syarwani kitab karangan Imam Syarwani. Beliau itu menghasyiahkan kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh, itu kitab Tuhfatul, dia ya. membahas ya. Jadi kalau di kita ngaji itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Matan itu isi kitab. Oke. Syarah penjelasan daripada isi. Oke. Ya. Nah, ada hasyiah. Hasyiah penjelasan yang lebih rinci lagi. Nah, hasyiahnya kitab tadi Hawasi Syarwani, syarahnya kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Haytami. Maksud bukan Maulid ini, maksud hari lahir Nabi pada saat Nabi lahir. Nabi lahir. Bukan ya. peringatan. Ya. bukan peringatan. Itu. Jadi yang Senin tahun gajah 12 Rabiul Awali itu ya kan. Itu yang dimaksudkan. Wah, ini ada yang kalau Habib Ja'far Shodiq Al-Lattas, kenal Bib? Bung Refli, tolong titip salam buat beliau dari saya. Kenal nggak? Habib Ja'far Shodiq Al-Lattas. Banyak Habib Ja'far Al-Lattas. Mirip ya. Nama mirip-mirip ini banyak memang. Oke, Bang RH, tolong tanyakan ke Habib, kenapa negara kita nggak kaya-kaya seperti negara Islam yang lain? Ini ya terserah Habib mau jawab apa nggak. Seperti negara Islam yang lain, padahal mayoritas Islam. Apakah Allah mengutuk Indonesia, Allah? Gimana? Nah, ya ini sebenarnya gampang ya. Ini bagaimana saya mau jelaskan itu ya.
Ya ini intinya kayanya suatu negara, makmurnya satu negara, ya tergantung dari pemerintah. Iya. Kembali ke pemerintahnya lagi. Sekarang bagaimana negara mau makmur, bagaimana negara mau kaya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja dikorupsi. Dana haji dikorupsi. Ini dikorupsi. Dan nggak usah urusan ini, Bang Refli, jangan urusan dunia lah. Al-Quran dikorupsi. Ya. Ya kan? Dana ini masalah agama aja dikorupsi, apalagi urusan jalan, masalah ini. Ah. Bagaimana mau sejahtera? Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Gak bisa